yang ada dalam neraca saldo di sini awalnya adalah 1.200.000 di sebelah debit. Kemudian di penyesuaian di sebelah kredit 800. Jadi jika dikurangkan jumlahnya adalah 400.000 dan di sebelah debit. Jadi sesuai dengan data ini ya, perlengkapan yang masih tersisa 400.000. Jadi ini Sobat Milenial, selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang jurnal penyesuaian perlengkapan yang tersisa. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kasus atau soal seperti ini, di mana di sini ada neraca saldo akhir periode suatu perusahaan disertai dengan informasi penyesuaian. Data seperti ini sering kita jumpai ketika kita akan menyusun laporan keuangan atau menyusun neraca lajur. Sebagai contoh, di sini ada neraca saldo per 31 Desember 2021 dari toko Payat. Di sini ada kode akun, kemudian nama akun, kemudian ada debit, ada kredit. Kemudian di sini juga ada informasi untuk penyesuaian akhir periode 31 Desember 2021. Jadi mengapa di sini perlu jurnal penyesuaian? Karena memang jumlah saldo akun yang ada dalam neraca saldo ini belum tentu menunjukkan jumlah atau saldo yang sebenarnya. Sehingga perlulah dibuat jurnal penyesuaian sesuai dengan informasi yang tersedia di sini. Kita akan bahas satu persatu untuk penyesuaian ini. Namun sebelum kita membuat jurnal penyesuaian, yang perlu kita pahami yang pertama adalah kita cermati terlebih dahulu data yang ada dalam neraca saldo ini. Ini berkaitan dengan metode pencatatan yang digunakan oleh perusahaan. Seperti contohnya untuk perusahaan dagang. Apakah metode yang digunakan untuk mencatat persediaan? Apakah itu metode perpetual atau metode periodikal? Kemudian ketika ada beban dibayar di muka, pendekatan apa yang digunakan untuk melakukan pencatatan? Apakah pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi? Ketika ada pendapatan diterima di muka, pendekatan apa yang digunakan untuk melakukan pencatatan? Apakah pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi? Selanjutnya, baru kita pahami baik-baik informasi penyesuaian yang ada di sini. Karena ketika kita salah dalam membuat jurnal penyesuaian, sudah tentu nanti akan salah juga dalam menyusun laporan keuangan. Karena jurnal penyesuaian pasti akan mempengaruhi laporan keuangan. Kita akan bahas satu persatu untuk penyesuaian ini. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian perlengkapan yang tersisa. Di pada poin penyesuaian ini, untuk perlengkapan yang tersisa ada pada poin yang kedua, di mana disebutkan perlengkapan yang masih tersisa sebesar 400.000. Jadi kita fokus pada poin yang kedua ini. Dan jurnal penyesuaian yang dapat dibuat sehubungan dengan penyesuaian perlengkapan yang tersisa, kita harus mengetahui berapa jumlah perlengkapan yang terpakai. Karena di sini dalam neraca saldo ada perlengkapan itu 1.200.000. Kemudian di penyesuaian disebutkan perlengkapan yang masih tersisa sebesar 400.000. Berarti untuk mencari berapa yang terpakai, kita harus mengurangkan antara yang di neraca saldo ini dengan penyesuaian. 1.200.000 dikurang dengan 400.000. Jurnal yang dapat dibuat, nanti kita akan mendebit beban perlengkapan dan mengkredit perlengkapan. Perhitungannya adalah 1.200.000 dikurang 400.000. Ini 1.200.000-nya, saldo yang ada pada neraca saldo. Kemudian 400.000-nya, data penyesuaian perlengkapan yang masih tersisa.
Berarti selisihnya itulah yang terpakai atau yang menjadi beban. Berapa selisihnya? Tentu 800.000 ya. Nah, kita masukkan ke sini angkanya. 800.000 di debit dan 800.000 di kredit. Jadi sekarang untuk jumlah perlengkapan yang ada dalam neraca saldo, di sini awalnya adalah 1.200.000 di sebelah debit. Kemudian di penyesuaian, di sebelah kredit 800. Jadi jika dikurangkan, jumlahnya adalah 400.000 dan di sebelah debit. Jadi sesuai dengan data ini ya, perlengkapan yang masih tersisa 400.000. Jadi inilah yang muncul di neraca saldo sebesar 400.000. Jadi inilah cara membuat jurnal penyesuaian untuk perlengkapan yang tersisa. Jadi caranya kita harus menghitung berapa jumlah yang terpakai atau jumlah yang menjadi beban.